Jika kau terluka parah olehnya, kau juga akan seyakin ini. Tepat pada saat ini, seseorang dengan cepat keluar dari antara para jenderal iblis. Selamat datang di channel Bang Donghua. Kali ini kita bakal bahas spoiler Renegade Immortal episode 119. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, mending nonton dulu biar nggak bingung. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dia mengenakan baju zirah berwarna bumi, dan meskipun dia tampak tak bergerak, dia dengan cepat muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Aku harap sesama kolega akan sopan dan tidak bertarung denganku untuk posisi penantang. Tawa orang ini memenuhi udara. Dia sangat bangga dan tawanya mengungkapkan kepercayaannya. Setan Jenderal Audi, aku seharusnya menduga dia akan muncul dalam pertempuran ini. Orang ini hanya dianggap berada di tengah-tengah gerombolan di antara para jenderal iblis, tetapi dia sangat pandai mengambil keuntungan dari situasi yang baik. Meskipun kadang-kadang dia sedikit tak tahu malu, kesempatan ini sempurna. Selama dia menang melawan kultivator ini, itu berarti dia telah mengalahkan Molihai. Juga, karena Molihai tidak bisa bertarung, dia hanya perlu memenangkan satu pertempuran untuk melewati babak pertama. Tidak heran, dia meminta untuk bersikap sopan. Setan Jenderal Audi menggenggam tangannya pada semua orang, lalu dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Sebaiknya Anda mengakui sekarang jika Anda ingin hidup. Kalau tidak, bahkan jika kita sama-sama cocok, aku masih punya pembantu. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, banyak dari jenderal iblis itu mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Namun, beberapa jenderal iblis memiliki ekspresi yang berbeda, dan Mo Fei adalah salah satunya. Mo Fei diam-diam berdiri di sana saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dengan ekspresi tenang. Wang Lin menarik pandangannya dari melihat langit. Dia melirik Audi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak cocok untukku." Audi terkejut sebelum mengeluarkan tawa gila. Lalu dia melompat maju dan tertawa lagi. Orang yang sombong, biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan segera menghilang tanpa jejak. Pada saat dia menghilang, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali, dan dia tidak sedikit pun terkejut. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Tanah bergetar hebat. Gelombang fluktuasi menyebar dengan kaki Wang Lin sebagai pusat, dan sejumlah besar energi spiritual surgawi menyebar mengikuti gelombang kejut. Pada saat ini, seolah-olah bumi yang diinjak Wang Lin adalah magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan kolom magma yang tak terhitung ditembakkan ke langit. Setiap pilar magma seperti pedang merah yang menembus langit. Audi dipaksa keluar dari tanah 50 kaki jauhnya dari Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Teknik pelarian bumi ini digunakan bekerja sama dengan binatang iblis yang terkait dengan kehidupannya. Jadi bahkan jika musuhnya telah menggunakan mantra untuk menghancurkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Bahkan, dia seharusnya bisa mengubah strateginya dan menyerang dari samping ketika Wang Lin menggunakan mantra itu. Juga, bagian terpenting adalah bahwa 10.000 kaki persegi ini dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi jika seseorang ingin membuat tanah runtuh, itu setidaknya 10 kali lebih keras di sini daripada di luar. Dia bahkan bergerak dengan hati-hati saat menggunakan teknik bumi melarikan diri. Ketika Xi Xiao sedang berjuang, dia dengan hati-hati mempelajari rute terbaik untuk digunakan. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia melayang di udara, tatapan Wang Lin seperti pedang tajam yang diarahkan langsung padanya. Ketika dia melihat tatapan itu, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu untuk mundur dengan cepat, dan tangan kanannya dengan cepat meraih dahinya. Namun, pada saat ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan segera muncul di depannya. Tangannya ditutupi oleh simbol abu-abu saat dia meraih tangan kanan Audi. Ekspresi Audi sangat berubah. Tangan Wang Lin seperti sepasang penjepit besi yang panas. Dia mencoba membebaskan diri, tetapi terkejut ketika dia menemukan dia tidak bisa. Setelah mengeluarkan raungan rendah, dia menggigit ujung lidahnya dan menembakkan pedang darah ke Wang Lin. Saat pedang darah ini muncul, ia melepaskan gelombang energi spiritual iblis dan berubah menjadi kura-kura naga. Penyu naga mengeluarkan raungan dan mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Sebelum pedang darah bahkan mendekatinya, itu bertemu dengan segel-segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati 800 lapisan ditambah, pedang darah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, Wang Lin menyuntikkan energi spiritual celestial ke tangan kanan Audi. Energi spiritual celestial melonjak melalui tubuh Audi dan dengan cepat menghancurkan semua meridian di jalurnya. Berhenti! Tepat pada saat ini, pria dengan baju besi emas yang bertanggung jawab atas kompetisi umum iblis membuka matanya
dan mengungkapkan tatapan dingin. Mata Wang Lin menyala. Bukan saja dia tidak berhenti, tetapi dia mengirimkan lebih banyak energi spiritual celestial untuk menghancurkan meridian yang sudah hancur sekali lagi. Kemudian dia melepaskan dan tubuh Audi terlempar jauh karena kelembaman. Ketika Audi terbang di udara, ada suara ledakan yang keluar dari tubuhnya dan kabut darah dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Nyeri, sakit luar biasa. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dia rasakan. Energi spiritual iblis di tubuhnya menolak energi spiritual surgawi seperti orang gila. Proses dari dua energi melawannya membuatnya merasa seperti dia akan melalui neraka. Wakil Panglima Xuan menghirup udara dingin. Adegan ini mengingatkannya pada saat ia melawan Wang Lin. Melihat Audi seperti melihat dirinya sendiri saat itu. Kamu berani. Pria lapis baja keemasan itu meraih ke langit dan cahaya keemasan dari matahari dengan cepat berkumpul di tangannya. Sinar matahari dengan cepat mengembun menjadi tombak emas dan pada saat ini seolah-olah dia memegang matahari di tangannya. Lalu dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat tombak emas saat dia mengambil langkah dan menghilang. Dia meraih Audi yang ada di udara sekali lagi dan mengguncangnya dengan keras. Audi merasa seperti dia dihantam oleh kekuatan yang kuat ketika gelombang energi memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya dan menyebabkan serangkaian suara berderak. Semua tulangnya terpisah dari dagingnya sebelum hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya sekarang beberapa kali lebih kuat daripada ketika meridiannya dihancurkan. Wang Lin melepaskan tangannya dan Audi jatuh ke tanah, menendang debu karena benturan. Audi tidak lagi memiliki masa depan, tetapi dia tidak mati. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangannya membentuk segel. Segel kehidupan mulai berkumpul di tangan kanannya, dan pada saat ini tombak emas mendekat. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan, sepertinya itu akan menembus langit. Pada saat itu dikirim terbang, Wang Lin merasa sudah terkunci padanya. Ketika tertutup, mata Wang Lin bersinar seperti yang mereka lakukan ketika dia menyimpulkan pembatasan. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad ketika telapak tangannya mengenai tombak. Telapak tangan ini menyebabkan tombak berdengung, lalu dia memukulnya sekali lagi dengan telapak tangannya yang lain. Kedua pukulan telapak tangan berada di posisi yang berbeda, dan kemudian dia menggerakkan tubuhnya, menyebabkan tombak melewatinya. Wang Lin menarik tangan kanannya ketika dia dengan dingin menatap pria yang mengenakan baju besi emas dan berkata, "Apa artinya ini, Tuhanku? Apakah Anda bermaksud untuk melanggar aturan?" Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia sangat waspada. Tombak emas itu sangat kuat. Pria emas lapis baja memberi Wang Lin tatapan bermakna sebelum meremas tangan kanannya. Tombak emas yang melewati Wang Lin bergetar saat hancur menjadi bintik sinar matahari dan menghilang. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya sangat sunyi, dan semua orang benar-benar tercengang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis baru saja dipukuli seperti ini oleh orang luar. Meskipun dia tidak mati, semua meridian dan tulangnya hancur. Orang seperti ini sia-sia. Tidak mungkin Kaisar Iblis akan bersedia memberinya pil setan langit yang sangat berharga. Karena bahkan untuk seorang panglima tertinggi, mereka akan membutuhkan banyak eksploitasi untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin Audi, seorang jenderal iblis belaka, mendapatkan pil ini? Jika Audi ini kalah setelah pertempuran sengit, orang-orang ini akan bisa menerimanya, tetapi pertempuran ini diputuskan dalam sekejap. Momen ini menghancurkan harga diri mereka sebagai orang-orang dari Demon Spirit Land. Harus dikatakan bahwa selain dari sangat sedikit kesempatan, seorang jenderal iblis tidak pernah dipukuli dalam keadaan ini. Adapun seseorang yang dipukuli seperti ini oleh orang asing, ini adalah pertama kalinya. Banyak tatapan terkejut yang juga dipenuhi dengan niat membunuh berkumpul pada Wang Lin. Suara nafas berat datang dari para jenderal iblis di sisi alun-alun. Pandangan mereka terhadap Wang Lin benar-benar berubah. Jika dia dalam kondisi ini ketika kita berjuang untuk posisi murid sejati, meskipun aku akan menang, aku akan terluka parah dan telah pergi ke penggarap pintu tertutup selama 100 tahun. 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan tingkat kultivasi saya akan jatuh. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan ekspresi kompleks. Orang yang paling bahagia di antara semua orang, tentu saja Mo Lihai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya, dan dia merasa bahwa keputusannya saat itu benar-benar bijaksana. Dengan hubungan kita saat ini, kita tidak akan menjadi musuh di masa depan. Semakin kuat Wang Lin ini, semakin tinggi peluang yang saya miliki. Namun, kepala emas menjadi pengganggu saat ini. Jika ada hari di mana aku menjadi panglima tertinggi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Dengusan dingin bergema di seberang alun-alun,
Dengusan ini bergema melintasi alun-alun seperti sambaran petir. Gema menggelegar ini menyebabkan sebagian besar orang memusatkan pandangan mereka pada orang yang mengeluarkan dengusan dingin. Pria berlapis emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kamu tahu bahwa siapapun yang membunuh seorang jenderal iblis akan terbunuh. Melihat iblis jenderal Audi belum mati, aku akan menghindarimu sekali. Pembantu Audi, keluar." Dua orang banyak di kedua sisi benar-benar diam sebelum suara lemah berkata, "Aku menyerah." Mata pria emas lapis baja itu suram ketika dia melihat Wang Lin dan berkata, "Kamu memenangkan babak ini, turun." Wang Lin tidak berbicara dan berjalan melalui para jenderal iblis. Saat dia berjalan, beberapa jenderal iblis di depannya tanpa sadar melangkah mundur, membuat jalan untuknya. Ketika Wang Lin tiba di sisi Mo Lihai, mata Mo Lihai berbinar, dan dia berkata dengan lembut, "Brother Wang Lin, jangan khawatir tentang kepala emas ini. Dia hanya seorang kasim. Jika Kaisar Iblis benar-benar memihakmu, siapa dia?" Wang Lin samar-samar tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, jauh di dalam istana di dalam pavilion pedang kekaisaran, pedang kaisar berada di dalam formasi melepaskan semburan himne pedang. Karena itu juga di kota kekaisaran pada saat Wang Lin menyerang, itu merasakan perasaan yang sama yang membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ia terbang keluar dari tanah dan hendak menyerbu dan menghancurkan orang itu seperti bagaimana ia menghancurkan penjara Hong berkali-kali. Namun, saat terbang ke udara, ia mulai ragu. Bagaimanapun, Kaisar Iblis telah menyuruhnya diam selama beberapa hari dan tidak muncul selama kompetisi umum iblis, atau kalau tidak itu akan dikirim ke Danau Naga. Berpikir tentang ini, pedang Kaisar mengeluarkan beberapa himne pedang frustrasi dan ujung pisau menunjuk ke gerbang setan langit. Setelah berjuang lama, akhirnya bergerak dan berubah menjadi gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis ini memiliki mata sebening kristal dan sangat cantik. Dia mendarat di tanah dan segera menendang kakinya berkali-kali. Setiap kali dia menendang kakinya, akan ada kilatan energi pedang. Banyak tempat di pavilion pedang dihancurkan karena hanya setelah menghancurkan mereka, beberapa kemarahannya akhirnya sedikit berkurang. Pada saat ini, matanya berbalik. Kaisar Iblis tidak membiarkan pedang Kaisar pergi, tapi aku adalah roh pedang, jadi itu harus baik-baik saja. Seharusnya tidak apa-apa. Oke, aku tidak akan menyerang. Aku hanya akan melihat makanan yang tercela dan mengingat auranya untuk membuatnya lebih mudah menemukannya. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Gadis itu berkedip beberapa kali sebelum terbang keluar dari pavilion pedang dan menyerang langsung ke gerbang setan langit. Ketika dia akan tiba di lapangan 10.000 kaki, tubuhnya berubah menjadi kehampaan dan dia mendarat di atas atap gedung di dekatnya dan melihat ke bawah. Pada saat dia muncul di atas istana, 8 tatapan tampak santai memandang ke atas. Tubuh gadis itu bergetar dan kemudian dia menjulurkan lidahnya. 8 tatapan berasal dari 8 panglima tertinggi. Beberapa dari mereka mengungkapkan senyum tipis. Wang Lin sedang menonton sisa kompetisi umum iblis ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memiliki koneksi dengan Xu Li Guo yang berada di dalam pedang surgawi. Bagaimanapun, Xu Li Guo secara pribadi disempurnakan oleh Wang Lin. Pada saat ini, Xu Li Guo tidak patuh tinggal di dalam tas memegang, tetapi berteriak dalam pikiran Wang Lin dengan nada yang sangat bersemangat. "Menguasai, biarkan aku keluar. Musim semi saya akhirnya di sini. Cepat, lepaskan aku." Wang Lin berkata dalam benaknya, "Ada apa?" "Tuan, apakah Anda masih ingat bahwa pedang Kaisar yang telah mencari Anda? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tapi aku baru tahu kalau roh pedang itu gadis kecil yang cantik." Tubuh Wang Lin bergetar, lalu dia memotong kata-kata Xu Li Guo dan bertanya, "Ini?" Xu Li Guo dengan bangga berkata, "Dia ada di atas istana di sana. Guru, Anda tidak akan bisa melihatnya, hanya aku yang bisa." Setelah selesai berbicara, tiba-tiba ia menggigil dan mengingat gelar Wang Lin sebagai seorang iblis. Kemudian ia dengan cepat berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Saya dapat melihatnya karena saya telah belajar trik roh pedang, dapat digunakan dari pisau hitam kecil." Dia mengatakan bahwa roh pedang yang berkualitas tinggi dapat merasakan orang lain menyukai kita, bahkan ketika kita berada di dalam tas pegangan. Namun, ini hanya jika roh lain telah meninggalkan pedang mereka. Xu Li Guo jelas tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, jadi dia segera berkata, "Tuan, Anda harus cepat. Dia akan melihat ke sini. Guru dapat yakin kembali bila hitam kecil telah mengajari saya sebuah trik yang memungkinkan saya untuk menyembunyikan aura pedangku, sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat saya, sehingga Anda dapat yakin." Wang Lin mengerutkan kening sambil menampar tasnya memegang dan membuka celah kecil. Tidak ada yang memperhatikan penampilan Xu Li Guo, seolah-olah dia adalah hantu yang tak terlihat.
Dia berubah menjadi awan asap dan terbang menuju puncak istana. Hehe, kecantikan kecil, kakek Mushu. Saudara Shu akan datang. Nenek saya. Sudah berapa tahun sejak saya bersenang-senang dengan kecantikan yang hebat. Karena kecantikan yang hebat itu dihancurkan oleh Wang Lin. Aku pasti tidak akan membiarkan kecantikan kecil ini pergi. Shu Liguo tersenyum tidak senonoh saat dia menerkam gadis di atas istana. Gadis itu hampir mencari makanan tercela di antara kerumunan itu ketika dia memandang dengan bingung ke arah Shu Liguo yang mendatanginya dengan cara yang mengancam. Ini benar-benar mengejutkannya. Melihat ekspresi terkejut si cantik kecil itu, Shu Liguo merasa bangga dan menerkamnya. Gadis itu memberinya tatapan saat dia melemparkan tendangan dan sinar energi pedang segera terbang ke arah Shu Liguo. Shu Liguo tersenyum nakal dan berkata, "Kami berdua adalah roh pedang, jadi tidak perlu begitu dingin." Dengan itu, tubuhnya berubah menjadi kabut, membiarkan energi pedang menembus. Detik berikutnya, tubuhnya berubah dan menerkam gadis itu sekali lagi seperti serigala jahat. Gadis itu dengan kejam menatap Shu Liguo. Dia tidak lagi punya waktu untuk menemukan makanan itu dan segera terbang. Shu Liguo tertawa dan dengan cepat mengikuti. Kemudian kedua roh pedang itu dengan cepat menghilang ke dalam istana. Si cantik kecil, ikuti saja kakak laki-lakinya. Jika Anda mengikuti kakak, saya berjanji Anda akan memiliki kehidupan yang baik. Jangan pikir aku jelek. Aku bahkan punya adik laki-laki. Dia dipanggil Little Black. Jawaban yang dia dapatkan adalah sinar energi pedang. Oh, keindahan kecil. Anda tampaknya memiliki temperamen, tetapi itu tidak masalah. Kakak Mushu suka itu kejam. Tuanku pernah berkata bahwa semakin jahat gadis kecil itu, semakin cantik pinggangnya. Sinar energi pedang terbang ke arahnya dan mengikuti energi pedang ini ada teriakan marah. Tuanmu tidak ada yang baik, enyahlah. Ah, kamu berani memarahi guru. Little Black, apakah Anda mendengar itu? Bukannya saya ingin Anda membantu saya dengan urusan pribadi saya ingin Anda memperbaiki kesannya tentang guru. Jadi saya harus meminta Anda untuk membantu. Bantu saya menangkapnya. Saya akan berbicara dengan dia. Jawabannya adalah satu demi satu energi pedang. Saat energi pedang terbang melalui langit, itu disertai dengan tawa cabul Shu Liguo. Meskipun keduanya adalah roh pedang, Shu Liguo pada awalnya bukan lawannya, tetapi dengan sedikit bantuan hitam, mereka sama, sehingga tidak ada yang bisa menang melawan yang lain. Selain itu, keadaan bersemangat Shu Liguo saat ini juga memberinya lebih banyak momentum, dan memungkinkannya untuk melakukan jauh melampaui kemampuannya. Sebelum aku berubah menjadi iblis oleh iblis itu, aku juga seorang pengganggu. Ah, sudah lama sekali sejak saat-saat indah sejak saat itu. Sekarang akhirnya aku menemukanmu hari ini, cantik, jangan lari. Tapi senyum cabul Shu Liguo tiba-tiba berhenti dan dia meraung. Tak tahu malu, Anda kembali ke pedang Anda. Aku, Shu Liguo, akan kembali. Di dalam pavilion pedang, pedang kaisar yang berkelok-kelok mengamuk dan menghancurkan benda-benda di pavilion pedang. Dia ingin keluar berkali-kali untuk membunuh bajingan tak tahu malu itu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Roh pedang yang tak tahu malu itu lebih dengki daripada makanan hina itu.